Kita lanjut dulu kepada Pak Mervas. Beliau adalah duta besar kita di Belanda dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan berbagai karir di bidang diplomasi. Kami persilakan Pak Mervas. Terima kasih Pak. Pak Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Purmalis, Pak Fasli Jalal yang sudah membuat forum ini sehingga kita bisa saling diskusi, tukar pikiran, dan saling membantu lah. Namo ambo Mayervas, panggilan Buyung. Ambo lahir di Padang Panjang dan sekolah di SD Tanah Lapang Padang Panjang, Pak. Kemudian lanjut ke sekolah PPSP Iki Padang, SMP SMA dan lanjut ke Unpad. Ya sejak baru seminggu Pak ambo di Siko. Ini penugasan kedua sebagai duta besar. Dulu pernah juga di Vietnam tahun 2002 balik sampai 2006 balik. Ambo terima kasih juga kepada senior kami Pak Wisber, Pak Hasim Jalal. Jujur Pak, mereka bapak-bapak ini juga Pak Burmauna adalah inspirator kami dan juga orang yang tidak bosan-bosannya membimbing kami Pak dari awal, Pak Wisber, Pak Hasim Jalal, juga dulu Pak Burmauna. Karena beliau inilah Pak kita bisa mencapai apa yang kita bisa capai sekarang. Jadi terima kasih banyak Pak Wisber, Pak Hasim Jalal, dan bapak-bapak senior kami. Saya ingin menyampaikan Pak, mungkin saya ingin mengingatkan lagi dulu sekitar tahun 2002-2003. Pak Hasim Jalal pernah mengajak kami Pak, yang ada di Kementerian Luar Negeri waktu itu yang bisa berkumpul ada 23 orang dan berkumpul dengan Pemda dan Rektor UNAN, kalau nggak salah dulu ada Bung Hatta juga, kalau nggak salah Pak. Bagaimana kita atau Sumbar bisa memanfaatkan kami yang di Kementerian Luar Negeri untuk menjadi semuanya Pak, menjadi agen pemasaran lah atau saling membantu. Karena kebetulan toh kami sudah ada di luar negeri, mungkin banyak hal yang bisa kami lakukan. Tahun 2002. Jadi kalau boleh itu diadakan bagus juga Pak. Jadi waktu itu diadakan karena ada concern dari Bapak Pemda dan Rektor di Padang, karena waktu itu tidak ada satupun orang-orang teman-teman Dunsana Awak Pak yang tamatan Padang yang bisa compete untuk masuk di perusahaan atau kementerian di Jawa. Nah, kita mulai khawatir. Kita tidak punya pemikirannya waktu itu dari Pak Hasim Jalal, juga Pak Rektor, Pak Gubernur, dan Wakil Gubernur, kita tidak punya apa-apa. SDM yang kita andalkan. Waktu itu Pak ya, sumber daya alam kita juga terbatas, kita tidak punya minyak, kita punya laut, tapi ya tidak ekonomis sekali isinya. Jadi waktu itu kami dikumpulkan bagaimana kami di Kementerian Luar Negeri ini yang jumlahnya cukup banyak bisa berkontribusi sesuai dengan bidang kami kepada Sumatera Barat. Nah, setelah itu kita mulai melakukan berbagai kegiatan di luar Pak, termasuk membantu mencari jalan agar
teman-teman kita di Padang bisa mendapat jalur pendidikan di luar, untuk kiriman buku-buku, dan juga untuk promosi dagang, UKM, dan investasi juga waktu itu, Pak. Waktu itu kami lakukan. Itu waktu itu di rumah Pak Hasim Jalal. Yang sejak itu tidak ada lagi, Pak, itunya. Tindak lanjutnya. Tapi kami berkeinginan, Pak, jika kehadiran kami di sini, atau teman-teman yang saat ini saja sudah banyak, Pak. Ada Pak Ferry Adamhar di Yunani, Pak di Ho Chi Minh, di Marseille, sangat banyak. Kalau kami ini dimanfaatkanlah untuk kepentingan kita, kampung kita, Pak. Untuk apa saja. Kami juga sudah ada di sini, dan kami juga harus melakukan sesuatu untuk kepentingan negara kita, dan dalam hal ini mungkin kita juga bisa memberi perhatian khusus kepada Sumatera Barat. Kemudian karena topiknya hari ini untuk bagaimana ke depannya, kebetulan 4 tahun terakhir Ambo diberi tugas sebagai Irjen dan juga Sekjen, Pak. Orang yang sangat terlibat dalam penerimaan, Pak. Penerimaan pegawai di Kementerian Luar Negeri. Kalau untuk persyaratannya sudah disampaikan oleh Pak Wisber, Pak Hasim Jalal tadi, dan juga pembicara sebelumnya, Pak. Memang harus ada kemampuan tertentu yang kita perlu punyai, khususnya bahasa asing. Sekarang untuk melamar Pak, harus punya TOEFL misalnya 550, baru boleh melamar. Tapi hal yang juga menjadi perhatian kami, Pak, di Kementerian Luar Negeri terhadap generasi muda yang masuk adalah kesehatan, Pak. Banyak yang pintar, kalau IP dan lain-lainnya aja semuanya tinggi, Pak. Tapi ada masalah dalam hal kesehatan, baik fisik maupun bukan sakit jiwa, mental ya, Pak ya. Kami di Kementerian Luar Negeri memang menghendaki untuk ini ada persyaratan khusus, Pak. Kebanyakan yang masuk yang terpaksa harus gugur, Pak, atau digugurkan adalah yang pertama fisik. Ada 5 jenis penyakit, Pak, yang banyak juga mengenai anak-anak kita. 1, darah tinggi, jantung, Pak, obesitas, gula, ada 1 lagi, Pak. Dan itu memang kami tidak bisa waktu itu di Kemlu. Karena memang nggak mungkin juga dia harus misalnya kalau sebagai diplomat kan kita tidak bisa melihat negara itu seperti Belanda jadi teman-teman itu juga memerlukan fisik yang kuat, Pak. Karena mungkin Pak Wisber, Pak Hasim sangat setuju bahwa kita mengerjakan semuanya, Pak. Mulai dari sopir, angkat koper kadang-kadang, sampai seperti Pak Hasim Jalal, Pak Wisber, negosiator. Atau juga mungkin pakar. Jadi semuanya, Pak. Jadi kayak Kopassus gitu, Pak. Jadi memang kami sampai kemarin-kemarin ini meminta tingkat kesehatannya agak bagus. Jadi kalau di luar negeri dia harus sakit, nanti kasihan negara, Pak. Yang kedua daya Pak, mental untuk fight, untuk ini, Pak, fight Pak ya, yang kuat lah. Menurut para pakar yang itu, Pak, yang psikologinya, beberapa yang terpaksa digugurkan, tidak diterima. Anak-anak yang kalau dalam waktu tertentu, pressure-nya tinggi, mereka berbahaya, Pak. Jeleknya bisa gila.
Itu juga perlu kita perhatikan, Pak. Jadi Iya. kasihan juga sebenarnya, Pak. Semuanya sudah oke, tapi gagal dan itu banyak. Dan Ya. itu banyak. Dari situ mungkin perlu juga dalam masa-masa pendidikan, anak-anak kita perlu dididik juga untuk yang begitu, Pak. Ya. Jangan ya perlu juga dia berinteraksi, ada pemecahan masalah, masalah dia temui, dia memecahkannya di lapangan, itu juga mendidik kekuatan dia. Ya. Dan itu perlu dalam dunia kami, Pak. Saya pikir Pak Wisbar dan Pak Hasim Jalal setuju. Kita tidak perlu, Pak, jadi diplomat orang se-recognize Hasim Jalal atau se-brilian Hasim Jalal, Pak. Susah itu, Pak. Atau sehebat, sekaliber Pak Wisbar. Susah itu, Pak. Walaupun dia inspirator kita, tapi kita bisa mengikuti jalan dia, Pak. Dalam perjalanan ini kan banyak hal yang kita harus hadapi ya, Pak ya. Jadi itu persyaratan juga yang perlu kita perhatikan, Pak, bagi teman-teman atau adik-adik atau anak-anak kita yang ingin bekerja di Kementerian Luar Negeri dari apa yang kami selama berapa tahun ini lakukan di Kementerian Luar Negeri, Pak. Penerimaannya karena saya terlibat langsung, Pak, sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi itu perlu kami sampaikan, Pak, karena bukan hanya membuat anak-anak kita pinter, tapi juga semangat dan kekuatan fisiknya dan mentalnya. Ini sangat perlu di dunia diplomasi. Karena kita juga mengerjakan semua, Pak. Ya, masak juga, kadang-kadang sopir juga, negosiator juga, semua kita lakukan dan ini nggak boleh cengeng. Ini dunia bukan dunia cengeng, Pak. Iya. Ya, dan juga tambahan-tambahan, Pak, kalau untuk maju ya kita berlihat aja yang saja, Pak. Senior kami masih punya senior yang aktif. Waktu kami ada Pak Wisbar di sini, ada Pak Hasim Jalal, ada Pak Ibrahim Yusuf. Waktu itu ada Pak Mauna. Memang mereka itu tekun, loyal dengan kerjaan dan senang senang dengan orang. Itu persyaratan untuk maju, Pak. Memang iokan yang diurang, lalukan yang diawak, tapi ya tidak bisa egois, Pak. We have to ya kita harus saling menghargai lah, Pak ya. Saling menghargai. Kami juga dengan teman-teman di Kemlu yang berasal dari Sumbar, Pak, selalu ya kadang-kadang kita memang harus mengalah, apalagi kita jabatannya di bawah, jangan istilah itu jangan gadang kerengkang lah. Ya. Jadi kita diskusi, Pak. Nah, dari apa yang kami pelajari dari senior kami, memang mereka nih Pak Wisbar, Pak Hasim Jalal nggak lekang karena waktu kan, Pak. Karena ketekunan beliau dan loyalitas beliau atas kerjaan. Itu satu pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi orang mengakui beliau, Pak. Beliau ini sangat diakui oleh para junior-juniornya, Pak. Dan ada rasa segannya. Itu perlu, Pak, di Kementerian Luar Negeri. Ada hal yang diakui, jangan ada di luar itu. Pak Wisbar itu orang baik dan orang yang serius. Pak Hasim Jalal orang yang selalu memberi perhatian, orang baik dan pintar. Kapan saja kita bertanya pasti beliau akan jawab. Itu salah satu modal yang kita harus punya, Pak, di Kementerian Luar Negeri juga dari waktu ke waktu kemampuan itu. Loyalitas itu sangat penting. Loyalitas pada kerjaan, Pak. Kerjaan tidak bisa diakalin, Pak. Pasti ketahuan. Tidak bisa diakalin. Loyalitas bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena mungkin Pak Wisbar, Pak Hasim Jalal setuju, dalam dunia diplomasi kita nggak mungkin salah, Pak. Kalau kita ngomong salah di dalam mungkin bisa, oh maksud saya begini, tapi dalam hubungan antar negara kan nggak bisa, Pak ya. Nggak bisa kita ralat-ralat gitu. Jadi kita memang harus serius, bangun kemampuan, loyalitas, bangun pertemanan, persaudaraan, Pak. Ya kalau udah bergaul 10-20 tahun, tapi tidak punya teman, ya
susah juga ya Pak ya. Berarti ada hal yang perlu kita perbaiki. Itu yang mungkin kepada junior yang ingin masuk Pak. Sekarang sudah mulai di Kementerian Luar Negeri banyak yang tamatan dari UNAN, junior-junior kita selalu ngobrol Pak. Kenapa dulu senior-senior kita itu maju, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita juga bisa seperti mereka. Karena ada zaman waktu kemarin ini Pak, memang jarang sekali yang tamatan sana Pak, tidak banyak. Ya, beberapa misalnya Pak Denny, tapi tidak banyak seperti dulu. Dan kalau sudah di sana ya hidup ini kan competition Pak ya. Competition dalam arti ya tidak harus berhadapan, tapi juga harus, kenapa saya harus bekerja dengan Denny bukan dengan Hanif misalnya Pak, kan pasti ada penilaian-penilaiannya, kepintarannya, kerjasamanya dalam dunia diplomasi ini tidak ada yang pintar Pak, tidak ada juga yang bodoh. Pekerjaan itu kita lakukan teamwork. Kalau Pak Wisber dulu mengajarkan sangat perlu. Dan teamwork itu kita bekerja dengan orang yang kita percayai bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu dan dia bisa bekerja sama dengan semua dan tidak bikin masalah gitu Pak. Itu juga perlu bagi kita yang dari dari itu Pak. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau ada sekali lagi manfaat yang bisa kami lakukan selama kami menjabat bertugas di sini Pak, kami akan sangat dengan senang hati akan melakukannya untuk Minangkabau Sumatera Barat Pak. Baik. Dan sekali lagi salam kami dari Den Haag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Merfas, ini udah kuliah luar biasa nih 1 semester, dan kalau kita bukukan ini sudah bisa menjadi bagaimana cara menjadi diplomat ya. Kita tulis nanti Pak, nanti kita berikan apa hasil editing awalnya kepada Pak Erfas lagi ya. Saya diminta menyampaikan beberapa teman kelas Bapak di Padang Panjang juga hadir Pak dalam forum ini. Ada Pak Indra Utama, ada Pak Jujur ya, dan kemudian kita juga tadi dapat pegangan sebenarnya bukan hanya untuk diplomat juga, tapi juga bagaimana untuk bisa sukses ya dan bertambah sukses dalam karir dan kehidupan. Jadi apa yang Pak sampaikan tadi itu luar biasa.